Yuk, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Nah ya, jadi kemarin juga sudah saya upload untuk si Bitcoin nih sekitar 20 jam yang lalu. So langsung aja tanpa berbasa-basi untuk dimulai atau mengawali video kali ini, kita bahas lagi untuk si USDT Dominance. Karena memang pergerakannya tuh cenderung berbalik ya. Kalau misalkan si USDT Dominance ini menguat ya, Bitcoinnya itu drop dan sebaliknya. Oke, jadi memang ini masuk ke pembahasan kita kemarin di video yang kemarin ini. Memang perlu sekali diperhatikan untuk si USDT Dominance. Let's say memang ini adalah kotak atau ya box warna hijau ini menjadi area resistennya si USDT Dominance ya. Jadi kalau misalkan let's say dia masih melanjutkan penguatannya pun, ini kita bisa melihat untuk trendline yang sebelumnya ini menjadi support ya. Kita bisa lihat di sini sebelumnya menjadi support. Ini support kan. Akhirnya dia terbreakdown and then berubah menjadi resisten ya. Nah, ketika menjadi resisten ini kita bisa lihat ya, ini 2 kali udah ke reject ya. And then sekarang ini percobaan ketiga kalinya. Nah, kalau misalkan percobaan ketiga kalinya di sini kita mendapat yang namanya rejection seperti pergerakan sebelumnya, and then potentially dia bisa drop kembali ke supportnya nih. Key support and then resistance di kisaran 4,26 sampai kisaran 4,32%. Berarti soon kalau misalkan hal seperti ini yang terjadi, maka Bitcoinnya setidaknya untuk jangka pendeknya bisa terrebound dulu teman-teman ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk next target resistance ini ya, trendline resistance ini di sekitaran 4,72% lah, sekitar area itu ya. Kalau kena reject ya dia boom endlosor ya, Bitcoinnya bisa going up. Tapi kalau dia malah mampu breakout ya, going up atau nembusin ya dari trendline ini ya, Bitcoinnya bisa makin endlosor lagi gitu. Jadi memang ini adalah area krusial untuk si USDT Dominance. Apakah dia seperti sebelumnya kena reject atau malah endlosor gitu. Tapi secara time frame 4 jam ini dia sudah masuk ya, untuk RSI-nya masuk ke area overbought-nya. Jadi memang kita lihat aja apakah akan kena reject ya. Jadi hopefully kalau menurut saya pribadi semoga aja dia kena reject untuk endlosor dan Bitcoinnya malah going up gitu ya. Next ini adalah Bitcoin time frame daily. Jadi memang sebelumnya saya sempat bahas juga untuk outlook yang ini, trendline garis warna biru ini ya. Jadi memang ada kemungkinan dia dibuat fake out dulu ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini udah drop ya, dan potentially bisa aja dia ngebentuk fake out. Jadi udah seakan-akan akan drop lagi lebih dalam, malah rebound gitu, teman-teman. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau misalkan ini secara daily candle-nya dia close ya, membentuk seperti bullish candle ya, contoh salah satunya kayak hammer dan lain sebagainya ya, bisa aja nextnya itu malah bullish candle atau hijau gitu, malah dia rebound lagi bisa. Jadi memang kita menunggu dulu untuk closingnya si daily candle-nya si Bitcoin gitu, apakah akan membentuk bullish candle atau malah ya bearish candle yang pekat kembali masuk gitu. Dan potensinya kalau misalkan dia closingnya nggak gitu bagus dan juga bentuk dari candlenya ini malah benar-benar batang merah besar ya, potensinya bisa aja dia hit ke next support ini di sekitaran 37 ribuan sampai 37.500-an dolar, itu bisa sekali ya. Jadi memang ini potensinya kalau memang di area sini ini nggak ada demand yang nahan, atau misalkan next candlenya itu bukan green candle malah makin turun lagi ya, kita bisa lihat untuk next stopnya atau next support yang kita bisa lihat ini cukup kuat. Sebelumnya di sini adanya demand yang cukup kenceng lah ya, cukup kuat juga bayarnya, karena kita bisa lihat ini menahan untuk laju penurunan si Bitcoin, langsung diserok. Ini juga laju penurunan langsung diserok naik lagi ya. Jadi memang harus diperhatikan untuk next target kalau memang dia tidak dibuat fake out, tapi benar-benar visit ke trendline support garis warna hijau ini secara daily-nya. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk secara daily-nya. Untuk outlook yang ini, next ini adalah time frame 4 jamnya. Ya, jadi memang secara time frame 4 jam kita sudah lihat ya, ini dia breakdown dari support terakhirnya juga. Kita bisa lihat nih di sini adanya support, dia mantul nih di sekitar 39.280 dolar. Mantul ya. Kemudian di sini ada beberapa kali mantul and then dia drop. Ya, jebol. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan ya teman-teman, kalau memang nih ini outlook yang salah satu outlook yang berbeda ya, time frame 4 jam. Ini sudah saya garisin juga, garis putus-putus warna merah ini kemarin sudah saya infokan. Kalau misalkan dia drop ya, istilahnya jebol atau endlosor dari area ini 39.300-an dolar ini, 377 dolar ini, dia potensially akan visit setidaknya
ke loss point sebelumnya di kisaran 38.500-an dolar ini ya. Jadi dia bikin wick tadi sampai 38.600-an dolar. Kemarin sudah saya infokan. Kalau memang jebol dari situ, potensinya akan visit ke area mana untuk kalian bisa prepare gitu kan. Nah, kita bisa lihat ya secara time frame 4 jam ini sebenarnya ada shadow candle yang cukup panjang, berarti adanya yang nyerok gitu ya, ada yang beli. Cuman next candle-nya ini lanjut bearish candle lagi. Jadi memang belum adanya tanda-tanda untuk dia bisa rebound gitu ya, karena memang next candle-nya ini malah red candle. Jadi kalau misalkan area ini malah jebol juga, next target di kisaran berapa kita bisa pergunakan untuk trendline support ini. Nah, dari pattern si Broderick West pattern ini ya. Jadi next itu di sekitar 37.800-an dolar ini bisa untuk defisit. Jadi next target bisa diperhatikan ya, kalau misalkan mau menggunakan pattern ini, si Broderick West pattern ini bisa dipergunakan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di kisaran-kisaran area itu sebelumnya juga berfungsi menjadi area support atau tahanan untuk si Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini ya sebelumnya tuh. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini adanya beberapa kali mampu menahan koreksinya si Bitcoin atau retestnya si Bitcoin ya. Kita bisa lihat di area-area sekitar ya 37.500 sampai sekitar 37.800 dolar. Ya, bisa diperhatikan area-area itu. Ya, jadi hopefully kalau memang dia tertekan sampai area situ sedalam-dalamnya, semoga adanya buyer ataupun demand yang nahan untuk dia bisa going up. Atau setidaknya dia harus breakout dulu lah di EMA 34 dan 55 time frame 4 jam itu di sekitaran 40.000 sampai 40.500 dolar lah. Sekitar range area itu harus mampu di break dulu. Kalau mampu di break, next target ya pasti di sekitaran 42.000 dolar. And then untuk area resistennya ini kita bisa gunakan juga trendline-nya itu, yaitu di sekitar 43.500-an dolar. Jadi memang PR-nya si Bitcoin cukup banyak ya. Untuk beberapa target resistennya tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi memang untuk beberapa support and then resisten terdekatnya semoga bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian ya. Jadi buat kalian nih yang ancang-ancang mau istilahnya di CA lah, atau ketika udah di CA dan market udah berbaik udah rebound, nah kalian juga bisa make decision untuk cicil jual di beberapa area target gitu ya. Bisa diperhatikan juga kalau misalkan yang nanyain, ini kalau misalkan tekanan seller masih terus kenceng, bahkan di kisaran 37.500-an sampai 37.800 ini nggak ada demand yang nahan atau yang nyerok, potensialnya kemana terburuk ya. Kalau menurut saya di area sini 34.200-an itu lowest point di 24 Februari lah ya. Jadi dia bisa drop lagi sampai sini nih, ngetes sampai sedalam ini bisa. Kalau memang ini syaratnya ya, ataupun disclaimernya, kalau memang area ini ya 37.500 sampai 37.800 dolar itu nggak ada yang serok atau nggak adanya demand. Ya next lagi strong kita bisa lihat di sini, karena memang terakhir kali demand yang cukup kuat itu datang dari sini, dari area ini. Gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali kalau misalkan kemungkinan terburuk ini malah endorsor breakdown ya. Kita bisa lihat untuk dia visit ke area tersebut. Cuman memang harapan saya pribadi ya nggak usah sedalam ini juga. Dia cuman dibuat sampai kisaran 37.500 37.800 dolar aja sudah adanya demand untuk mengalami pemantulan ataupun rebound untuk si Bitcoin at least di bulan ini. Itu aja teman-teman informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tentunya kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing ya, khususnya di kripto ini. Jadi itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.